Ya, gimana? Kira-kira Ustaz, Iya. untuk mempelajari kitab-kitab ulama, khususnya ilmu nahu, apakah butuh mempelajari ilmu mantik, Ustaz? Iya, kalau ditanya apakah butuh mempelajari ilmu mantik untuk memahami kitab-kitab ulama? Iya. Kenapa? Karena ilmu mantik, ilmu logika itu muqaddimah, ngantar ataupun alat ya. Alat untuk memahami ilmu-ilmu yang ditulis ulama. Bahkan hampir seluruh pengetahuan itu semestinya ya harus dimulai dengan logika. Kenapa? Karena pengetahuan itu kan berkaitan dengan berpikir, ya kan? Untuk memahami ilmu kan butuh berpikir, ya kan? Nah, sementara ilmu logika itu berkaitan dengan pikiran. Artinya ilmu logika tidak mengajarkan manusia itu tadi berpikir, tapi mengajarkan bagaimana manusia itu berpikir, bagaimana manusia itu memahami sesuatu. Kan begitu. Jadi, nah terkhusus ilmu nahu, apakah butuh menguasai atau memahami ilmu logika dalam mempelajari ilmu nahu? Ya butuh. Misalnya di dalam kitab Ajurumiyah, ini kitab masyhur ini, ya, membahas tentang istilah al-kalam, ya. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkab al-mufidu bil wada'i, ya kan? Wa aqsamuhu thalatha, ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Nah, di sini ada pembahasan yang perlu memahami ilmu logika, ya, agar jelas ataupun sesuai, ya, dengan pemahaman ataupun definisi daripada al-kalam. Istilahnya gini, aksamuhu, domir aksamuhu di dalam matan Ajurumiyah ini tadi itu kembalinya kemana? Tentu secara apa ya? Ya kita orang yang mempelajari nahu itu biasanya mengembalikan itu kepada al-kalam. Wa aksamuhu kembali kepada al-kalam. Benar? Kan begitu. Kenapa? Karena alasannya pembahasan di sini adalah pembahasan yang berkaitan dengan al-kalam. Al-kalam huwa lafzu sampai akhir. Nah, ternyata kalau dikaji secara logika, istilah aksam ataupun istilah taksim ini kepada juz'un, ya, kepada bagian atau kepada fardun, juz'un atau fardun, ya. Fardun itu istilahnya seperti individu, ya, individu, ya. Nah, apakah taksim di sini kembali istilahnya itu tadi kepada juz'un bagian atau kepada fardun, ya, juz'un dan fardun. Nah, permasalahannya begini, ketika dikatakan aksam di sini, ya, untuk juz'un, benar, maka nanti akan ada kaidah yang menyebutkan al juz'u la yatahaqqaq bidunil kull. Kan begitu. Nah, mungkin begini, sederhananya begini. Jadi harus dibedakan dulu, apa sih perbedaan antara juz'un dengan fardun? Nah, ini dulu ya. Juz'un ini begini, dia tidak bisa, ya, dikabarkan tentang kulnya. Berbeda dengan fardun. Dia bisa yasih, ya, dikabarkan mengenai tentang kulnya gitu. Misalnya contoh gini, Jaslin, antum terdiri dari kepala, tangan, kaki, benar, dan seterusnya, kuping, ya, mata. Jadi Ustaz akan bertanya, tangan antum, bisakah Ustaz katakan tangan adalah Jaslin? Ini tangan anta ini, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tangan adalah anta, nggak bisa kan? Nah, karena ini juz'un anta gitu, juz'un secara materi kan gitu, juz'un anta ini, dia tidak bisa dikabarkan ataupun disebutkan kulnya, ya. Nah, berbeda dengan fardun. Kalau fardun ini kulnya bisa dikabarkan, bisa disebutkan, yasih dia. Misalnya Jaslin adalah manusia, boleh? Boleh. Jaslin adalah manusia. Dan gak boleh dikatakan manusia adalah Jaslin, kan begitu. Kenapa? Karena Jaslin fardun min afrod, daripada manusia. Nah, kita kembali kepada matan, ya, matan Ajurumiyah. Al-kalam, kemudian wa aksamuhu salasa, kan 3 kan, aksamnya 3, isim, fi'il, huruf, ya kan. Apakah isim itu kalau kita kembalikan kepada fardun, kita coba kita kabarkan, ya,
ya tentang itu ya, al-kulnya ya. Apakah isim itu al-kalam? Wa aqsamu salasa, isim, fi'il, huruf. Apakah isim itu kalam? Tidak. Apakah fi'il itu kalam? Tidak. Kenapa? Karena isim itu bukan al-kalam, ya. Benar nggak? Kan begitu. Isim itu kalimat, ya, bukan kalam. Paham sampai sini? Nah, nanti kalau dibilang itu bagian juz'un daripada al-kalam, ya, bagian daripada kalam. Tadi kita sudah membahas kaidah al-juz'u la yatahaqqaq bidunil kull, ya kan? Ternyata bisa, ya, bisa kalam itu tanpa bagian yang lain. Misalnya isim sama isim. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar, tanpa ada fi'il, tanpa ada huruf. Sementara tadi kaidah mengatakan al-juz'u la yatahaqqaq bidunil kull. Kan gitu. Artinya kalau dia bagian daripada itu, bagiannya harus yatahaqqaq, harus ada. Itu istilahnya, kan gitu kan kaidahnya. Ternyata ada kalam yang dia itu tadi tanpa ada bagian yang lain, seperti tanpa fi'il, misalnya tanpa huruf. Zaidun qa'imun disebut kalam. Kan begitu. Nah, jadi kembali kemana wa aqsamuhu-nya itu tadi? Kembali kemana? Kembali kepada al-kalam atau kembali kepada apa? Kan begitu. Nah, ini kan butuh logika, butuh mantik, ya kan? Nanti belum lagi membahas definisinya gitu. Ta'arif gitu. Itu kan butuh logika juga. Gitu, Jasmin. Jadi memang kalau ditanya apakah butuh logika memahami ilmu nahwu? Ya butuh, sangat butuh. Jadi gitu ya. Insyaallah lah nanti pelan-pelan Quran belajar.